Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat, NPM 2021911160. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai belajar. Belajar merupakan suatu perubahan dari seseorang yang mulanya tidak mengerti menjadi mengerti. Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku. Perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menyelenggarakan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Belajar juga merupakan suatu proses. Proses belajar ditandai dengan adanya perubahan pada perilaku individu, tetapi tidak semua perubahan pada perilaku individu terjadi karena belajar. Berdasarkan pengertian yang tadi sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dan interaksi dengan lingkungannya, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor demi memperoleh tujuan tertentu. Kognitif yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan evaluasi. Kemudian afektif yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran yang terdiri dari kategori penerimaan, partisipasi, penilaian sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup. Kemudian psikomotor atau psikomotorik yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, terdiri dari persepsi kesiapan gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas. Definisi belajar menurut para ahli, yang pertama menurut Trianto pada tahun 2011, dia mengungkapkan belajar sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. Kemudian menurut Winkel pada tahun 2009, dia mengungkapkan belajar merupakan suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungannya, yang menghasilkan sejumlah perubahan yang relatif konstan dan berbekas. Kemudian menurut Ahmad Muzalir pada tahun 1997, beliau mengungkapkan belajar adalah syarat mutlak untuk menjadi pandai dalam segala hal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Kemudian menurut Slemato pada tahun 2010, dia mengungkapkan belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dan interaksi dengan lingkungannya. Kemudian prinsip belajar. Prinsip belajar yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Perhatian terhadap pembelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Tanpa adanya motivasi, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, keaktifan. Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati sampai kegiatan psikis yang susah kita amati. Yang ketiga, keterampilan atau berpengalaman. Belajar harusnya dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar merupakan proses mengamati dan belajar tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Yang keempat, pengulangan. Kemudian yang kelima, tantangan. Selanjutnya balikan penguatan, dan yang terakhir perbedaan individual. Karakteristik belajar. Yang pertama yaitu perubahan itu intensional. Yang kedua, perubahan itu positif dan aktif.
Kemudian perubahan itu efektif dan fungsional. Perubahan intensional. Perubahan intensional ialah perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari, atau dengan kata lain bukan kebetulan. Kemudian perubahan positif dan aktif. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif. Positif artinya baik, bermartabat, serta sesuai dengan harapan. Hal ini juga bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa merupakan penambahan, yakni diperoleh sesuatu yang baru, yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian perubahan efektif dan fungsional. Perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif, yakni berhasil guna, artinya perubahan tersebut membawa makna dan manfaat tertentu bagi para siswa dan siswi. Kemudian perubahan fungsional dapat diharapkan memberi manfaat yang luas, misalnya ketika siswi-siswi menempuh ujian dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupan sehari-hari dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kesimpulannya, belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Belajar merupakan suatu proses belajar ditandai dengan adanya perubahan pada perilaku individu. Belajar adalah proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dan interaksi dengan lingkungannya, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor, demi memperoleh tujuan tertentu. Dalam belajar terdapat prinsip-prinsip belajar dan terdapat karakteristik belajar juga yang sudah saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.